Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat taklim, ketemu lagi bersama saya Anwar di channel Taklim Ilmiah ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita akan coba bahas eh, sebuah kitab yang berjudul Al-Hikam. Ini adalah sebuah kitab yang membahas tentang bagaimana caranya kita melakukan pendekatan kepada Sang Holik. Pastinya kita ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita coba pahami tentang kitab ini. Ada kurang lebih di dalamnya 83 kata-kata hikmah. Yang pertama, kita akan memahami tentang bagaimana tuntunan menyandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 halaman disambung dengan bagaimana cara kita melakukan perjuangan yang tidak bisa, dimana kita memahami bahwa perjuangan itu tidak bisa mengubah takdir. Lalu kita akan membahas tentang tanda-tanda butanya mata hati. Itu di nomor 5. Jadi di sini ada loncat-loncat ya, nomor 1 ke nomor 3 lalu ke nomor 5. Di nomor 6 ada pengertian penerimaan doa. Apa maksudnya penerimaan doa? Hingga yang terakhir nanti di hikmah yang ke-83, bagaimana caranya kita jika ingin mengetahui nasib diri ini seperti apa. Mari kita langsung saja lewati bagian mukadimahnya. Di sini penulis menyampaikan sholawat dan salam kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dilanjut dengan pembahasan tentang hikmah-hikmahnya. Tapi di sini ada sebuah pertanyaan. Seorang murid yang bernama Abdul Ali bertanya, apakah syarat yang harus diperbuat oleh seseorang yang ingin menjadi waliullah? Beliau bertanya kepada Sayyid Ahmad Al-Badawi. Jawabnya, seseorang yang untuk menjadi seorang waliullah itu seseorang yang benar-benar dalam syariatnya itu ada 12. Jadi untuk menjadi seorang waliullah itu harus benar-benar di dalam syariatnya dan tandanya itu ada 12. Yang pertama adalah benar-benar mengenal Allah, yakni benar-benar mengenal secara tauhid dan mantap dalam keimanan. Oke. Yang kedua, menjaga benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dijaga segala perintah Allah. Jadi kalau misalnya bohong, ada waliullah tapi ibadahnya itu nggak benar, ngaku wali tapi nggak sholat, ngaku wali tapi mabuk-mabukan, ngaku wali tapi suka melakukan perzinahan misalnya, naudzubillah. Jadi syarat menjadi wali itu ya harus ada 12 syarat ini. Yang ketiga, harus berpegang teguh pada sunatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, selalu berwudu. Bila berhadas, wudu lagi, perbaharui lagi wudunya. Itu syaratnya. Saya suka heran kenapa ada orang yang percaya sama orang yang ngaku wali, ngaku nabi, tapi kelakuannya itu hanya karena misalnya percaya pernah menggandakan uang misalnya, atau pernah melakukan keajaiban-keajaiban. Bukan itu tandanya wali. Pastikan dulu 12 syarat ini tuh dipenuhi. Mereka selalu berwudu, berpegang teguh pada sunatul Rasul, rela menerima hukum kodo, jadi rela sama hukum kodo Allah, baik yang suka ataupun duka, ikhlas gitu, gak ngeluh. Berarti kalau rela itu suka, ada orang yang ngaku misalnya wali atau ngaku hebat tapi masih sering mengeluhkan atas kodo dan kodarnya Allah, nyalahin segala sesuatu sama pihak-pihak yang tidak memiliki kekuatan misalnya, yakin terhadap semua janji Allah, putus harapan dari semua apa yang ditangani makhluk atau manusia, jadi putus harapannya, tabah serta sabar dalam menanggung berbagai derita dan gangguan orang,
serta rajin mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nomor 2 dan nomor 9 ini kurang lebih sama nih, menjaga dan rajin mentaati. Jadi menjaga benar-benar perintah Allah dan larangannya, juga rajin mentaatinya. Kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. Nah, ini yang pengen saya garis bawahi di dalam kajian-kajian di channel ini, ada tentang ilmu kasih sayang. Jadi kita coba fokuskan tentang apa saja sih kasih sayang yang sebaiknya ada dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawadu, di mana kita merendahkan diri terhadap yang lebih tua juga yang lebih muda. Dan ke-12, menyadari selalu bahwa setan itu musuh utama. Jadi bukannya malah manggil jin. Seorang waliullah itu mesti yakin bahwa setan itu musuh utama, karena masih ada orang yang pakai jin untuk syariatnya. Wallahu a'lam. Baik, sahabat sekalian, itu pengantarnya. Kita lanjut saja. Sebenarnya di sini juga ada banyak hikmah di mukodimah ini yang bisa kita pelajari, tapi mungkin kita akan kembali insya Allah suatu saat ke bagian ini. Tapi pada kesempatan kali ini mari kita langsung saja pada uh, hikmah yang pertama. Oh, ternyata ini konsepnya nggak hikmah per hikmah ya. Kita coba lihat tadi hikmah yang pertama itu ada di halaman 10. Tuntunan menyandar bulat hanya kepada Allah. Oh, jangan-jangan tadi udah ini ya, udah termasuk tuh. Nah, ini bagian yang pertama. Min alamatil i'timadi alal amali nuksonur rojai inda wujudi zalali. Setengah dari tanda bahwa seseorang itu bersandar kepada Allah. Setengah tanda bahwa seseorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya. Kalau misalnya seseorang yang bersandar pada amalnya, yaitu berkurangnya pengharapan, tandanya itu adalah mulai berkurang pengharapan atas karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Jadi kalau misalnya kita mulai berkurang harapan pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu maha maha pemberi ampunan, maha pemberi karunia, itu adalah tandanya mulai bersandar pada kekuatan amal usahanya. Lalu seperti apa penjelasannya? Mari kita coba bahas pada video selanjutnya. Terima kasih untuk menyaksikan video yang pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.